Di Georgetown, 15 tahun setelah eksorsisme Regan McNeil pada tahun 1975, Pastor Dear dan Letnan William F. Kinderman mengenang tentang Pastor Damien Karas. Malam berikutnya, insiden di gereja menunjukkan keberadaan sesuatu yang supernatural yang menyebabkan sebuah salib membuka matanya. Seorang pria kemudian berjalan di jalan-jalan sambil bercerita tentang mimpi jatuh dari tangga panjang, menunjukkan bahwa ada seseorang yang melakukan pembunuhan yang terkait dengan kematian Karas. Keesokan paginya, Kinderman dipanggil untuk menemukan mayat Thomas Kintry, seorang pemuda kulit hitam yang kepalanya diganti dengan patung Yesus yang dipotong. Setelah itu, seorang imam, Pastor Canavan, dibunuh selama pengakuan dosa palsu suatu malam, dan juga dipenggal kepalanya. Sidik jari di tempat kejahatan tidak cocok, menunjukkan bahwa orang yang berbeda melakukan setiap pembunuhan. Dear jatuh sakit dan akhirnya berakhir di rumah sakit yang memiliki ruang rawat jalan jiwa untuk lanjut usia. Dia juga dibunuh dan dipenggal kepalanya dengan semua darahnya rapi ditempatkan di botol-botol kecil. Setelah memeriksa pasien di ruang rawat jalan jiwa, dibantu oleh Sersan Mel Atkins, Kinderman memperhatikan bahwa pembunuhan tersebut sesuai dengan modus operandi James Fenamon, pembunuh Gemini, seorang pembunuh berantai yang dieksekusi 15 tahun sebelumnya. Kinderman mengunjungi Pastor Riley, kepala Dewan Gereja Canavan dan Dear yang bekerja untuk Canavan sendiri, menjalankan 15 tahun sebelumnya. Saat mendiskusikan hubungan antara pembunuhan, Kinderman percaya bahwa tersangka itu diganggu oleh Gemini dan meminta Riley tentang kepercayaannya terhadap kepemilikan. Riley menyarankan dia berbicara dengan Pastor Paul Morning yang menangani eksorsisme di Filipina dan bahwa rambutnya berubah putih semalam sebagai hasilnya. Riley mengungkapkan hubungan antara para korban mengenai kasus Regan McNeil. Canavan membiarkan eksorsisme itu terjadi, Dear bersahabat dengan keluarga itu, dan Ibu Kintry menjadi orang yang mendekode pesan terbalik di rekaman Tape Pazuzu, entitas yang menguasai Regan. Setelah itu, Kinderman menginterogasi seorang pasien lain di rumah sakit, seorang wanita lanjut usia yang tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Dear. Kemudian dia mengunjungi kepala ruang rawat jalan jiwa, Dr. Temple, yang menceritakan sejarah salah satu pasiennya. Pasien itu ditemukan mengembara tanpa tujuan 15 tahun sebelumnya dengan amnesia. Dia dikurung, koma sampai 6 minggu sebelumnya ketika dia sembuh dan menjadi kasar, juga mengklaim menjadi Gemini. Pasien itu adalah teman lama Kinderman, Damien Karas, yang sebenarnya diusik oleh Gemini. Gemini mengaku tidak tahu tentang Karas, tetapi bangga telah membunuh Pastor Dear dan korban lainnya bertahun-tahun sebelumnya. Malam itu, seorang perawat dibunuh, dan Dr. Temple bunuh diri. Kinderman kembali menemui Karas yang masih diusik oleh Gemini. Pembunuh itu menjelaskan bahwa dia dibantu oleh sang penguasa, kemungkinan Pazuzu, yang marah karena Karas mengusirnya dari tubuh Regan. Sang penguasa mengambil semangat Gemini, yang dieksekusi pada malam yang sama, dan menempatkannya di dalam tubuh Karas dengan semangat Karas terkunci di dalamnya untuk menyaksikan tindakan mengerikan sebagai hukuman. Gemini telah menguasai orang lain di institusi itu untuk melakukan pembunuhannya dan memaksa Dr. Temple untuk membantunya. Gemini menguasai seorang pasien, seorang wanita tua, yang meninggalkan rumah sakit menyamar sebagai perawat dan mencoba membunuh Kinderman dan keluarganya di rumah mereka. Namun, serangan itu tiba-tiba berakhir ketika Pastor Morning tiba di rumah sakit untuk menghadapi Karas, merasakan panggilan untuk melakukan eksorsisme lain dari rumahnya. Saat dia mencoba membersihkan Karas, sang penguasa ikut campur, mengambil alih tubuh Karas, dan Morning terluka parah. Kinderman bergegas kembali ke rumah sakit dengan pasien yang sekarang tidak sadarkan diri dan mencoba mengakhiri hidup Karas. Karas yang diusik kemudian menyiksa dan mencoba membunuh Kinderman. Saat sang penguasa berseru bahwa kemenangan berada di pihaknya, Pastor Morning sadar kembali dan meminta Karas untuk bertarung. Karas yang sebenarnya sebentar mendapatkan kehendak bebasnya kembali dan berteriak kepada Kinderman untuk menembak dan membunuhnya. Kinderman melakukan hal ini, membebaskan Karas dari kedua Gemini dan sang penguasa. Kemudian, Kinderman dan Sersan Atkins menyaksikan pemakaman Karas, batu nisannya mencatat kematiannya pada usia 40 tahun pada tanggal 9 Oktober 1975.